Ada yang aku lagi cuci piring, ada yang giniin Mbak, wah kita berdua dengerin tuh. Iya ada suara kayak gini. Hai gitu. Aku nengok ke atas dikit kan. Teman aku udah turun, teman aku naik, aku nengok ke atas dikit. Itu nggak taunya yang satu bukan pohon bang. Aku nggak tahu apaan. Pokoknya yang satu dia lebih kurus dari pohon, maksudnya lebih kecil dari batang pohon itu. Terus ada kuku-kukunya gitu kayak tangan-tangan gitu panjang-panjang. Itu aku nggak berani lagi ngeliat sampai atas itu. Terus aku sebelumnya aku agak bangun dikit, pas aku nengok ke atas dikit, nggak tahu ya ada sosok hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lautan Mistis bersama gue Rizko. Seperti biasa kita kedatangan satu narasumber yang mau cerita tentang pengalaman beliau ketika bekerja di salah satu perusahaan di daerah Serpong. Jadi ketika di sana itu beliau mengalami kejadian seperti ada yang manggil beliau di kantor, ada yang manggil rekan-rekannya juga, terus juga sempat melihat beberapa sosok yang bolak-balik di dalam kantor itu. Oke nih, gue sapa dulu samping gue udah ada Mbak Yuni. Halo Mbak. Halo. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Mbak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah jadi pernah kerja di daerah Serpong selama berapa bulan Mbak? 3 bulan apa 4 bulan gitu. Sekitar 3 atau 4 bulanan. Nah itu kejadian yang dialami itu apa aja tuh Mbak? Salah satu saya yang bikin aku nggak kuat ya penampakan sampai bikin aku muntah. Oh sampai muntah. Terus pusing, terus muntah. Udah terus besokannya langsung aku resign. Oh nggak Yang kuat paling langsung parah, resign. iya yang paling parah itu. Oke. Nah ditandu cerita nih Oke. Mbak. Nah sebelum masuk ke cerita, gue mau ngingetin ke kalian, bagi kalian yang belum subscribe channel Lautan Mistis, yuk bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, cara gampang banget. Mampir aja langsung ke Instagram kita di lautan.mistis, kirim voice note kalian, dan nanti tim kita yang hubungin kalian. Oke, gak usah lama-lama lagi nih, langsung kita simak ceritanya. Oke, gimana ceritanya Mbak? Ya jadi itu kejadiannya tahun 2022. Aku kerja di situ. Awalnya ya kan tadinya udah lama nganggur nih gitu karena punya anak kan. Terus habis lahiran anak ketiga, iseng deh aku apply lagi gitu, cari-cari di Jobs.DB kan, di aplikasi gitu. Tahu-tahu ada panggilan gitu. Ya udah coba aja dulu gitu. Kebetulan dekat rumah kan, tuh dekat sama lokasi kerja, dekat sama rumah. Aku pikir ya udahlah bisa gitu. Udah aku ke sana. Nah, dia cuma ngabarin ini kerjanya shift malam, bukan shift malam, jadi shift sore. Di situ kerjanya ada 2 shift. Kalau pagi itu jam 9 sampai jam 5. Kalau shift sore jam 3 sampai jam 11 malam. Udah, jadi kerjanya jawabin aku jadi CS online, jawab chat dari CS kan, dari apa? Customer gitu. Aku jawabin misalnya itu kayak jual tiket pesawat sama voucher hotel kayak gitu. Ya udahlah, singkat cerita udah diterima. Nah, dia bilang kerjanya di ruko nih. Nah, aku mikir, aku kan notabene-nya memang penakut ya gitu. Karena shift malam. Terus aku pikir kerjanya di ruko. Bayangan aku kalau ruko itu kan di pinggir jalan, pasti ruko ya kan gitu. Perkantoran pinggir jalan gitu. Toh shift malam nggak masalah nih, depan rame. Aku pikir, dan biasanya kan pasti ruko ada sapam dong. Ya udah gitu. Atau pas ke lokasi, jadi nggak taunya nih dari arah jalan utama aja kita masih masuknya lumayan jauh lah, 200 sampai 300 meter gitu masuk ke dalam. Sebenarnya sih rame ya, itu daerah rame, dan kanan kiri ada penduduk gitu, maksudnya rame. Jadi itu kalau mau masuk ke ruko itu masuk dulu jauh, turun, jalanannya pun turun. Sebelah kiri itu ada tempat wisata gitu, ada setu. Nah, di ruko itu ternyata nggak ada sapamnya. Maksudnya nggak ada yang jagain sapam gitu. Nah, itu di situ aku udah
kok nggak ada ya gitu. Kok gitu. Ada lagi Sapem ada di klaster perumahan cuman agak jauh, masih sekitar 50 meter apa jaraknya gitu. Lumayan. Seberang ruko tuh tanahnya lebih tinggi gitu, banyak pohon-pohon bambu kuning. Jadi sepanjang masuk dari arah jalan utama masuk ke ruko itu, jalanannya gede itu tuh sebenarnya sih ada ruko lain ya, ada ruko lain sama ada tempat wisata itu. Terus sebelah sana kanan kiri itu tanahnya lebih tinggi yang aku perhatiin, terus banyak bambu-bambu kuning gitu, pohon-pohon bambu kuning kayak gitu. Ya udah, terus aku kerja di situ bulan Agustus kalau nggak salah, Agustus 2022 ya. Nah, pertama-tama kerja kan karena masih training 2 minggu tuh aku dikasih pagi. Pagi. Karena training kan, di training dulu masih nggak ada apa-apa tuh gitu. Kan karena kalau masih siang kan masih rame kan. Nah terus aku baru ngerasain ya itu pas udah mulai shift malam nih. Aku tadinya masuknya jam 3 sore sampai jam 11 malam baru pulang. Nah aku nggak tahu itu entah lagi musim hujan apa gimana, itu setiap aku masuk kerja itu kalau sore itu hujan Bang. Hujan ya, memang lagi musim hujan kali ya gitu. Jadi pokoknya kalau sore hujan, setiap berangkat kerja tuh nyampe situ pasti gerimis-gerimisan gitu, asal hujan-hujanan, selalu telat aku kan. Nah terus aku pernah nih berangkat kan sama anak aku. Pas jalan masuk itu anak aku bilang gini, kita sempat neduh tuh karena hujan deras kan, aku telat masuk kantor. Kita di jalan mau masuk ke situ ada biawak di pinggir jalan. Biawak gede banget. Kata aku, "Bun, ada biawak Bun," katanya. Dia hujan-hujanan gitu biawaknya. Terus aku bilang, iya. Aku bilang, kok diem aja ya dia ya gitu. Aku nggak tahu sih ya ini ada sangkut pautnya dengan nanti kejadian anak aku apa nggak tahu gitu. Kayak terus udah terus anak aku pulang. Yaudah anak aku pulang. Terus nggak lama kemudian aku dapet telepon gitu. Dari handphone anak aku, dari nomor aku, "Bu, ini anaknya jatuh Bu." Kesel aku, udah takut dong. Kenapa nih? Bilang gitu. "Ya Bu, kesini aja, saya di ini nih, di Balkes ini gitu, di perumahan ini gitu." Oh ya udah, aku samperin tuh. Karena di situ kalau jalan itu kan apa ya, arah rumah aku tuh dibilangnya jalan tembus ya, jalan lintas. Jadi banyak truk-truk gede gitu. Aku bilang sama anak aku kalau pulang lewat jalan dalam aja, jadi lewat perumahan itu tembus. Kalau luar kan banyak truk ya, aku khawatir. Nah kata dia, aku nyampe sana udah luka-luka tuh Bang, anak aku udah luka-luka parah lah gitu. Terus aku bilang, kenapa itu jatuh kena lobang, kata anak aku gitu. Kena lobang. Sebelum pulang kata anak aku sempet, pokoknya udahlah aku nganterin anak aku pulang ya gitu. Di rumah dia demam gitu. Udah dikasih obat, udah apa, masih demam aja tuh, demam menggigil dia aja gitu. Nah terus dia kan kalau sakit itu sebenarnya ngagetin ya, sampai demamnya sampai ngigo-ngigo gitu Bang gitu. Jadi kok ini ngigonya takut gitu dia sambil demam gitu. Akhirnya aku panggil inilah tetangga aku yang bisa kan, "Bu, ini udah habis jatuh," aku bilang gitu. "Habis jatuh, tapi kok demam ini dia ngigo-ngigo ya, udah dikasih obat udah apa kok masih kayak gini gitu." Terus ibu itu cuma diem aja dengerin aku gini. Terus sama dia dikasih tahu katanya, "Tadi lewat mana?" katanya gitu. "Ya lewat ini nganterin saya kerja," aku bilang. "Oh iya, ini ketempelan diikutin," katanya gitu. Jadi diikutin sama kuntilanak katanya gitu. Ya udahlah disaratin apa gimana gitu. Udah, alhamdulillah anak aku sembuh. Terus besoknya anak aku sehat, dia cerita. Pas pulang dia mampir neduh di pos mau masuk perumahan. Nah habis itu karena hujan kan dia neduh lagi. Pas habis dari pos itu naik motor kok katanya berasa berat, berasa kayak ada yang ngikutin. Terus itu gasnya dia kenceng banget gitu. Entah dia ini takut apa memang sudah dia sih sebenarnya bukan anak indigo ya, cuman dia bisa ngerasain. Jadi dia nggak bisa ngeliat tapi dia kadang-kadang bisa ngerasain. Kata dia badannya berat gitu, nggak taunya dia diikutin dari yang tempat kantor itu aku.
ikutin sampai situ. Jadi katanya diikutin, ikut bonceng, katanya motornya berat ya itu sampai jatuh itu. Jadi diikutin dari sosok kuntilanak itu diem di situ memang. Tapi aku nggak tahu ya itu ada biawak itu ada hubungannya apa enggak, aku nggak tahu. Oh, berarti ditembak sama perempuan. Iya, sama perempuan dari situ katanya. Senang itu udah, itu kejadian pertama. Terus pas aku udah mulai kerja, jadi teman aku itu yang shift siang itu ada yang lagi hamil, dia hamil muda kan. Nih sempat ngobrol-ngobrol nih kita nih, nggak tau lah lagi ngobrol apa mereka gitu. Terus dia ngomong gini, iya kalau udah maghrib mah jangan sholat di atas katanya. Oh ya, aku belum cerita. Jadi ruko aku tuh kamar mandinya di atas, toiletnya di atas. Di atas itu cuma ada toilet sama mesin apa ya nggak tahu yang selalu muter mulu itu. Nggak tahu mesin apa itu banyak banget. Jadi cuma ada di atas cuma toilet sama itu. Terus rukonya tuh los gitu doang, maksudnya nggak ada sekat-sekat. Nah terus ada sekat itu antara dari tempat kita kerja ke belakang itu pantrynya cuma buat kayak kulkas sama tempat cuci piring gitu, sama kalau kita ada kompor gitu sama buat masak di situ. Nah itu rukonya tuh, jadi sebelah ruko kiri itu kosong, sebelah kanan itu ada laundry, disewa untuk laundry. Nah aku kan kalau pulang kan jam 11 malam ya bang, itu sebenarnya kalau sampai jam 10 sih rame, di depan masih rame, masih ada supermarket buka, masih ruko-ruko sebelah masih aktivitas. Cuman saat aku keluar tuh udah nggak ada siapa-siapa bang. Jam 11. Jadi jam 11, jadi kita cuma berduaan doang gitu. Ya jadi kalau malam aku sempat bilang sama bos aku, Pak ini kalau malam berduaan doang nggak ada orang iseng apa, aku bilang gitu kan. Ini nggak ada sapam rukonya. Oh nggak ada mbak, kita mah, kata dia gitu. Emang nggak ada mbak di sini. Nah terus aku jadi entah teman aku lagi ngobrol-ngobrol apa gitu pas itu aku udah mulai kerja sebulan kalau nggak salah nih. Teman aku sempat ngobrol gini, iya kalau maghrib mah jangan sholat di atas gini gitu kan. Lah aku kan penakut ya. Terus saya kalau emang di atas ada apaan ya gitu kan. Memang kita kalau sholat di atas bang, karena di bawah cuma ada tempat kerja doang kan, meja gitu, kurang bersih lah gitu karena buat bolak-balik kan. Ya udah aku udah notice tuh situ, berarti kalau maghrib udah di atas serem nih, pikir aku ya kan, udah parno gitu. Nah, terus semenjak itu aku kalau sholat maghrib sama sholat isya aku di bawah. Jadi biar ada temennya. Biar ada temennya. Kalau dia soalnya kalau malam tuh kita shift malam berdua doang bang. Pokoknya dari jam 5 sampai jam 11 malam tuh berdua gitu. Ada sih bosnya datang tapi paling cuma sampai jam 8 dia pulang nanti gitu. Terus pernah aku kan penakut, jadi kalau ke toilet aku ke atas minta temenin sama teman aku. Nah, terus dia bilang nih, Mbak aku mau ke toilet ya, kata. Oh yaudah, sana duluan, Mbak juga pengen ke sana, pengen ke toilet. Tapi nanti kalau udah selesai panggil ya, gitu. Panggil jangan turun dulu, gitu. Aku bilang gitu kan. Oh yaudah Mbak, gitu. Yaudah dia ke atas tuh. Udah, karena aku saking takutnya ya, gitu. Karena udah sering bang, gitu. Aku lagi sendirian gitu. Ada yang kayak niup belakang lah gitu. Cuman kan tadi aku pikir udah perasaan doang gitu loh. Jadi karena aku saking takutnya itu masih sore padahal jam 8:30 sampai jam 9 gitu. Jam 9 malam. Maksudnya belum malam-malam banget kan ya itu. Aku buka pintu ruko. Seenggaknya kalau di luar kan rame gitu, ada suara-suara apa gitu. Teman aku di atas, gitu. Iya berisik gitu. Aku buka, aku berdiri keluar ngelihat keluar kan penat lah gitu di dalam mulu gitu. Aku keluar lihat luar sambil nungguin teman aku dari atas gitu. Aku lihat terus teman aku turun nih, kedengeran kan dari tangga gitu, ada tangga turun terus kayak ada tangan megang tembok tangga gitu mau turun gitu. Nah, terus aku bilang, kok dia nggak bilang mau turun gitu. Aku buru-buru masuk lagi nih. Kok kamu diem aja sih nggak ngomong gitu. Aku naik ke atas, waktu nggak ada bang. Terus nggak lama kamar mandi bunyi lah. Teman aku masih di kamar mandi nggak taunya. Kayaknya tadi ada yang turun. Orang aku ngelihat tangan pegangan mau turun gimana sih? Tuh, ngelihat situ sama dengar suara langkah kaki di tangga turun. Gitu. Aku buru-buru masuk, pas aku kata, kamu kok nggak bilang-bilang sudah? Aku nggak ada orang. Terus aku dengar dia masih di toilet gitu. Ya udah aku langsung nyamperin ke atas. Udah tanggung kan? Aku bilang, kamu masih di dalam? Aku ketok-ketok. Iya mbak gitu. Terus ya udah.
Itu yang pas awal-awal tuh di situ. Tapi di situ aku sih nggak berpikir yang apa nih gitu. Oh, nggak aneh-aneh Nggak mikirnya. masih nggak ada perasaan apa-apa lah bang gitu. Nggak takut nggak apa di situ. Ya udah itu yang pas pertama. Terus ada lagi teman aku. Jadi kita kalau malam itu kan makan gitu kan. Itu biasa kita kalau mau pulang itu sebelum jam 11 kita cuci piring bekas makan kita dulu tuh di pantry. Jadi jam setengah 11 lah kita, apa jam 10, jam setengah 11 tuh cuci piring, entah saya apa teman saya gitu gantian gitu. Terus dia lagi cuci piring, aku di laptop, dia tahu lari ke sebelah gitu. Kenapa gitu? Karena gue kaget ya, kenapa? Enggak mbak, tadi lupa ngerjain ini kata dia gitu. Dia cuma ngomong gitu doang. Oh ya udah gitu. Udah besoknya dia cerita pas besokannya datang lagi, tahu nggak mbak semalam kata dia kenapa aku lari-larian, kenapa? Ada yang aku lagi cuci piring, ada yang giniin mbak di kuping. Wah gitu, makanya aku lari katanya gitu. Kan kita cuma berdua doang ya mbak. Aku nggak mau nanti kalau aku ngomong nanti yang ada kita lari berduaan gitu. Jadi dia cuma lari doang gitu. Apaan, ada apa? Enggak ada apa-apa. Enggak, ini lupa nih tadi ngerjain ini, takut mumpung inget, dia cuma ngomong gitu doang. Padahal dia digituin katanya. Dia lagi cuci piring, ada yang wah gitu. Jadi dia lari. Jarak dari pantry ke tempat kerjanya berapa jauh? Deket. Orang rukonya tuh berapa ya, 12 kali ya, 5 kali 12 apa panjangnya. Nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh, cuma ruko nggak disekat kan, tengahnya ada meja buat kita kerja, terus bangku buat kita kerja, sama sebelah sini lemari, terus pintu buat ke pantry. Pintunya kan dari kaca sama itu ada kaca juga gitu. Terus sebelah sininya tangga. Nah terus itu yang kedua tuh udah. Terus pernah lagi gini, jadi kan aku sebenarnya shift malam tuh ada 3 bang, ganti-gantian. Kadang-kadang aku sama yang satu ini, kadang-kadang sama ada satu lagi gitu. Nah ada lagi temen aku satu lagi gini, sama tuh kejadiannya, dia lagi mau nyuci piring. Dan terus tau dia manggil gitu, mbak sini deh mbak, kata dia gitu. Apaan gitu, denger deh mbak suara apa. Aku samperin ke pantry, berdiri di pintu kaca itu. Dengerin deh mbak, apaan itu, dengerin kata dia gitu. Berisik, soalnya berisiknya. Jadi air buat cuci piring itu belum dimatiin sama dia kan, bunyi air. Terus sebelah ruko itu kan yang laundry itu dia ada anjingnya. Anjingnya kalau malam ditaruh di belakang. Kita sih rapet ya, rukonya belakang juga udah ditutup fiber gitu, kanan kiri gitu. Tuh anjingnya tuh ngegonggong dulu, berisik gitu. Perhatiin mbak, dengerin kata dia gitu. Apaan itu kamu, suara air, aku bilang gitu. Matiin dulu kerannya, nggak ada suara air loh, aku dengernya, aku bilang gitu. Enggak mbak, dengerin kata dia gitu. Akhirnya dimatiin suaranya, kita berdua dengerin tuh. Iya ada suara kayak gini, hai gitu. Dan itu berkali-kali bang. Di situ aku langsung mual, keringet dingin. Kita berdua sebenarnya aku takut banget gitu loh. Teman aku juga takut, dia sampai minta tolong gitu, dengerin deh mbak, perhatiin katanya gitu. Jadi antara sela-sela suara anjing ngegonggong sama suara kayak gitu, dan itu berkali-kali kita berdua denger. Di situ aku ya udah mbak tungguin cuci piring, udah baca doa, kita sama-sama menguatkan bang. Jangan nanti kita kabur berdua tuh lari. Jadi kita sama, jadi itu cuci piring kita sambil, aku temenin teman aku tuh, aku sambil gemeter, dia juga nyuci piringnya gemeter. Itu suara terus-terusan bang, terus-terusan. Aku di situ dalam hati aku sambil doa yang aku bisa lah, aku doa ayat kursi lah apa itu dalam hati gitu. Udah, terus kita pura-pura nggak peduliin tuh, udah selesai, udah tutup kunci, udah kita lanjutin kerja lagi. Nah terus hari apanya tuh kan aku bilang kalau ruko kirinya kan kosong. Itu sampai banyak rumput-rumputnya bang, sampai tinggi kan, karena pembatasnya belakang itu kan tembok cuma separoh, terus separohnya dipakai fiber sampai atas ya. Itu rumputnya kelihatan gitu sampai atas gitu. Nah pas malam itu aku lagi ngambil minum, ada ular bang di antara tembok pembatas itu, tapi di ruko sebelah ya, di ruko yang kosong itu ada ular gitu. Ada ular, serem banget. Aku kan mikirnya gini, nah nanti itu bisa masuk nggak tuh ke sini ya kan gitu. Namanya ular entah berbisa apa enggak kan tetap takut ya gitu. Cuman aku ngelihat ularnya ada
2 kayaknya. Soalnya palanya sebelah sana ada pala, sebelah sini pala, cuman aku nggak ngeliat buntutnya. Karena malam kan gelap kan, maksudnya. Jadi pencahayaan cuma dari tempat saya kerja doang. Di situ ada ular, tapi ularnya diam aja, nggak, cuma nempel di tembok pembatas itu loh, cuman kelihatan dari fiber. Ya udah ular, aku bilang gitu. Dan aku nggak ngelihat berada, udah langsung aku tutup, aku kunci itu kan pintu yang ke pantry itu. Terus aku bilang sama temen aku, ruko sebelah serem banget sih, aku bilang. Ada ulernya loh. Masa sih mbak, katanya. Iya itu tadi ada ular, aku bilang gitu, kelihatan dari fiber gitu. Ya udah yang penting nggak masuk. Iya itu udah aku kunci, soalnya kan kalau dari pantry ke dalam nggak bisa masuk kan, rapet banget udah. Terus besoknya aku lapor sama atasan aku, Pak, ruko sebelah nggak pernah ditengok ya, aku bilang gitu. Kenapa mbak emangnya? Enggak, semalam ada ulernya, aku bilang gitu, takutnya datang ke sini gitu loh, takutnya kita lagi malam-malam berduaan ulernya datang ke sini, aku bilang gitu. Enggak sih mbak, nggak apa-apa, aman gitu, ngomong gitu tuh. Nah terus malamnya lagi aku lagi ngambil minum, terus lihat banyak tikus bang di ruko sebelah yang kosong itu. Terus aku langsung logika gini, lah kalau kemarin aku ngeliat ular kan makannya tikus ya kan. Nah, tapi kenapa banyak tikus di rumah itu gitu loh. Nah, tikusnya tuh nggak taunya tikusnya barbar. Jadi kalau misalnya udah sepi, udah agak maleman, dia naik-naik ke plafon sampai masuk ke ruko aku, tikusnya gitu. Banyak gitu. Terus aku bilang sama, kok banyak tikus ya? Aku bilang gitu di ruko sebelah. Iya mbak, tikusnya emang banyak, suka naik-naik tuh katanya gitu. Terus aku bilang, tapi kok kemarin aku ngeliat ular ya? Aku bilang gitu. Kalau ada ular kan harusnya tikusnya nggak ada ya, aku bilang kan makannya kan logika gitu, harusnya kan makanin tikus, aku bilang gitu, kok banyak tikus ya? Enggak mbak, emang ruko sebelah tuh banyak tikusnya, coba gitu doang. Ya udahlah, aku nggak ambil pusing tuh, udah di situ. Nah terus aku kalau misalnya kerja kan, karena malam teman aku tuh ngekos di dekat-dekat situ. Kan aku nggak tega ya bang, dia kalau misalnya pulang sendiri gitu, malam-malam jalan sendiri. Deket sih sebenarnya, masih daerah satu wilayah lah gitu. Jadi dia ngekos di perkampungan atas. Nah aku karena aku kasihan gitu, aku kalau malam nganterin dia pulang dulu, boncengan tuh aku. Jadi kalau malam sebenarnya aku dijemput sama suami aku kan. Jadi suami aku jemput, aku berduaan nganterin teman aku dulu. Jadi suami aku nunggu di kantor, di ruko gitu. Aku nganterin dia, nggak nyampe ini soalnya kan nanjak gitu kan dia ngekosnya. Aku nurunin dia di bawah tanjakan itu. Nanti baru aku balik lagi, baru aku pulang sama suami aku. Itu aku hampir tiap malam kalau lagi kerja bareng sama dia gitu. Berarti suami nungguin di ruko sendirian. Ya sendirian. Itu pokoknya kalau malam benar-benar kita berduaan bang. Maksudnya nggak ada temen, entah ada sapam apa ada ruko-ruko sebelah ada yang masih kerja, nggak ada. Jadi pokoknya kalau malam jam 11 kita keluar ya benar-benar berduaan sambil ngunci gitu. Maksudnya sepi banget gitu. Nah jadi aku suka nganterin dia. Nah aku turunin dia di bawah tanjakan mau ke kosan dia tuh. Nah aku suka lihat, jadi di situ aku pokoknya patokannya kan, soalnya jalannya bisa buat motor doang nanjaknya gitu, cuman kecil. Karena gelap kan, sebenarnya sih ada penerangan, cuman kurang lah, kayak remang-remang gitulah penerangannya. Nah aku turun dia di bawah situ, itu aku tahu pokoknya di situ ada 2 pohon. 2 pohon. Pohonnya kayak pohon apa ya? Kayak pohon karet kali ya, pokoknya tinggi banget gitu. Yang suka ada getah-getah putih gitu. Nah baru ada ranting-ranting itu, ada daun tuh di atas. Jadi cuma pohon doang gitu, nggak kelihatan daunnya gitu, agak tinggi daunnya. Aku nggak tahu itu pohon apa. Itu kalau malam tuh 2 pohonnya 2 gitu, aku taunya notisnya. Nah terus pas pagi-pagi kalau siang lewat kok aku baru-baru ngeh gitu, entah kenapa gitu, pas aku kan setiap hari ya lewat situ ya. Pas berangkat baru notice gitu, aku lihat lah kok pohonnya 1, kayaknya kalau malam ada 2 deh, apa yang salah lihat ya gitu akunya gitu loh, kayak gitu. Terus penasaran nih aku nih, malam-malam aku turunin teman aku, penasaran, bener kok 2 pohonnya, kok kalau siang 1 ya gitu. Aku penasaran kan, jadi turunin dia gitu. Memang kalau misalnya nurunin tuh suka ada gini loh, aku pikir kan angin ya bang, suka gini.
suka ada suara itu. Aku nggak tahu itu suara apa. Aku pikir angin kali ya gitu. Aku bilang iya 2 gitu. Aku penasaran ini pohon apa sih, soalnya kan nggak ada daunnya ya, maksudnya daunnya di atas gitu. Aku nengok ke atas dikit kan. Teman aku udah turun, teman aku naik. Aku nengok ke atas dikit. Itu nggak taunya yang satu bukan pohon bang. Aku nggak tahu apaan. Pokoknya yang satu dia lebih kurus dari pohon, maksudnya lebih kecil dari batang pohon itu. Terus ada kuku-kukunya gitu kayak tangan gitu, panjang-panjang. Itu aku nggak berani lagi ngelihat sampai atas. Aku cuma ngelihat ada kuku kayak tangan, kayak jari gitu. Itu panjang-panjang. Udah nyampe situ aku langsung ngepot udah. Nggak berani lihat ke atas lagi, tinggi banget. Dan itu lebih tinggi, aku taunya itu lebih tinggi dari pohon itu. Tapi kalau dari segi teksturnya kelihatan kayak batang pohon. Makanya kayak batang pohon. Aku pikir kan pohon bang sama soalnya, cuman dia memang lebih langsing gitu loh, lebih kurus gitu. Aku lari tuh. Nah kan suami aku nungguin kan dia tuh. Setelah aku bareng sama suami aku masih penasaran dong bang. Lewat situ lagi kan, memang jalurnya gitu, lewat situ lagi gitu. Pas lewat situ lagi aku dibonceng, aku sambil ngeliat bang, ngelirik doang sih, cuma nggak berani yang apa tuh gitu, enggak. Aku cuma ngelirik doang. Iya masih 2 gitu, masih 2 gitu pohonnya gitu. Kakinya? Enggak, aku nggak tahu. Oh cuma ngeliat batangnya pokoknya, aja. Aku notisnya karena gelap kan. Pokoknya batang, ada kayak batang pohon 2, tapi saat ngeliat ke atas lagi kayak ada jari-jari gitu begini, cuman panjang banget jarinya aja tuh bisa 1 meter sendiri kali. Nah, aku nggak ngeliat ke bawahnya sampai atas lagi, aku nggak ngeliat soalnya bentuknya pohon sih bang. Tapi kalau siang aku berkali-kali itu setiap aku itu 1 pohonnya. 1 doang. 1 doang. Tapi malam jadi 2. Tapi kalau malam jadi 2. Mana jarinya panjang lagi. Iya, jarinya panjang banget. Itu di situ. Terus pernah juga kan berduaan nih, terus teman aku sakit bang. Sakitnya dia demam lagi, udah jam 7:30 apa jam berapa malam gitu, dia demam. Jadi dia kerja tiduran aja gitu kan. Terus aku bilang, aku kan nggak mau ya, maksudnya kita kan karena kita kerja berdua kan penanggung jawab kita berdua, kalau teman kita salah ya kita juga kena gitu. Nah aku mikir gini, ya udah dah kamu pulang aja, kamu demam, nanti kalau kamu salah aku juga yang kena. Maksudnya kalau demam kan nggak fokus ya kerjanya gitu. Iya mbak, tapi begini dia takut tuh, karena kan kita masih sama-sama baru ya. Iya mbak, tapi nggak apa-apa, udah nanti aku yang bilang deh, aku bilang gitu. Daripada nanti kamu salah-salah, aku bilang gitu kan. Dia izin pulang tuh, akhirnya pulang itu dia jam 8 apa, dia pulang. Aku sendirian bang. Terus aku bilang kan, jadi komunikasi kita kan lewat Discord kan. Jadi walaupun nggak ada, bos aku lihat gitu. Terus kan karena ada CCTV-nya 4 dong. Jadi atas ujung sana 2, ujung sini 2 gitu. Aku bilang kan sama bos aku, Pak si ini pulang sakit soalnya demam. Terus mbak sendirian? Iya. Terus aku minta izin, maksudnya boleh nggak Pak, ini sendirian nih saya, boleh nggak? Ini kan kerjanya basisnya kita cuma perlu laptop sama wifi sama internet gitu. Boleh nggak Pak dibawa pulang laptopnya, saya lanjut kerja dari rumah deh, aku bilang gitu. Terus wah nggak bisa mbak, kan mbak masih masa percobaan gitu. Intinya dia belum percayalah gitu. Terus solusinya gimana Pak? Saya nggak berani kalau sendirian, aku bilang gitu. Itu aku kerja baru 2 bulan apa ya? Bilang, saya nggak berani mbak Pak kerja kalau sendirian ya. Yaudah deh mbak, coba panggil suami mbak minta temenin, kata dia gitu. Akhirnya aku panggil suami aku, datang tuh suami aku tuh datang jam 9 kalau nggak salah deh. Nah suami aku nemenin kerja, jadi cuma nemenin di dalam lah ya, sengaja nggak iseng lah gitu sendirian kan gitu. Udah terus jadi di bawah tangga itu ada sofa panjang buat istirahat. Nah suami aku tuh tidur di situ. Aku kan kalau udah malam sebenarnya kerjanya, bangku aku sebenarnya duduknya ngebelakangin tangga. Tapi kalau udah malam karena aku parno gitu, takutnya nanti di belakang tangga ada yang Noel apa gitu. Udah parno gitu. Jadi aku kalau malam pindah duduknya madep ke tangga gitu. Nah suami aku, jadi aku ngelihat suami aku tidur kan. Suami aku tidur di sofa itu sambil nungguin. Nah terus dia tidur, aku lihat
Dia tuh kakinya ngangkat bang, sebelah. Jadi tidurnya kan miring, kakinya ngangkat sebelah tinggi banget. Aku langsung gini, ngapain lagi gitu ya kan? Aku bilang itu nggak sekali loh. Terus aku pikir dia iseng kali, ini orang ngigo kali ya gitu. Kakinya ngangkat-ngangkat gitu. Terus udah keberapa kali lama-lama, aneh banget sih lagi tidur gitu, kakinya ngangkat. Aku bangunin kan bang gitu. Bangun ya gitu. Ngapain sih nakut-nakutin aja, lagi tidur ngangkat-ngangkat kaki. Jadi pokoknya dia tidurnya miring, kakinya ngangkat, nanti turun lagi, ngangkat, turun lagi gitu. Itu berkali-kali gitu. Aku akhirnya takut, aku bangun. Ngapain sih lagi tidur, bercanda aja, ngangkat-ngangkat kaki gitu. Apaan orang nggak tidur, nggak ngangkat kaki, nggak apa, orang tidur pules, ngagetin aja kata dia gitu. Nah terus apaan, maksudnya ada yang iseng apa gimana kali gitu. Ya udah itu sampai aku ngelihat itu yang aku alamin. Cuman aku pikir ya udahlah, nggak ini gitu, nggak mau ambil pusing udah. Nah pernah juga gini, aku kalau pulang kan kerja dijemput ya bang. Nah waktu itu suami aku ketiduran. Biasanya dia jam 10 apa jam setengah 11 sudah nyampe di kantor, nungguin di depan gitu. Nah ini kok nggak ada gitu, karena aku sibuk gitu, nggak perhatiin lah gitu. Aku lanjut kerja sampai jam 11 kok belum nyampe dia gitu. Aku teleponin gak diangkat, waktu ketiduran dia gitu. Nah terus aku pulang gimana nih gitu kan, jauh banget, mau naik angkot juga nggak mungkin ada ya kan gitu. Ya udahlah, aku panggil ojol, aku order ojol. Nah di situ kan ojol maksudnya daerah rame ya, 24 jam maksudnya rame lah gitu. Apalagi itu jam 11 belum malam-malam banget lah ya bang. Aku order ojol itu berkali-kali lama banget bang, nggak ada yang ngambil. Terus akhirnya ada yang ngambil, dia telepon, Bu ini di mana lokasinya? Ya udah bang di sini. Di mana Bu rukonya gitu? Di sini bang. Nggak tahu ojolnya tuh masih di jalan utama itu. Iya bang di sini. Emang di dalam ada ruko? Ada. Aku bilang gitu, masuk aja sini bang, saya tunggu di depan ruko. Aku bilang gitu. Masuk ke dalam Bu, masuk ke setunya katanya gitu. Iya masuk aja, saya di depan ini gitu. Terus nggak ada saat lagi sama dia ditutup, terus sama dia di cancel lagi. Jadi itu aku hampir 1 jam manggil ojol, nggak ada yang mau ngambil bang. Terus akhirnya aku sampai minta sama tetangga aku, tolong dong bangunin ini dong ayahnya, bangunin suami saya, digedor-gedor aja, ini nggak bisa pulang. Aku bilang gini sampai minta tolong gitu. Ya udah akhirnya dijemput sama dia. Ya udah aku cerita gitu, iya ketiduran maaf kata dia. Iya ini aku ngambil apa order ojol nggak ada yang mau ngambil. Aku 1 jam nungguin dia itu sama minta. Jadi ojol aja nggak berani masuk ke situ kalau udah malam. Aku nggak tahu kenapa. Langsung di cancel aja sama ojol. Langsung di cancel, pokoknya udah diambil, mungkin dia kepencet kali ya, begitu lihat lokasinya nggak jadi gitu kan. Dan itu sampai 1 jam itu akhirnya ya udah dijemput juga, cuman lama. Jadi kita berduaan nunggu di depan ruko aja gitu, benar-benar berduaan. Berarti itu suami datang berarti jam 12-an. Jam 12-an. Terus pernah lagi gini, kan aku bilang kalau aku penakut, terus aku kalau ke toilet kan minta temenin sama temen aku. Terus aku ditegur sama bos aku gitu. Mbak kalau ke toilet sendiri aja kan, Mbak ngelamar kan udah tahu kerjanya malam, kata dia, harusnya udah tahu resiko dong. Maksudnya dia maksa kita buat berani gitu loh. Terus lagian selama ini kerja nggak ada apa-apa kok, kata dia gitu. Nggak ada ini itu kata dia gitu. Ini Mbak aja yang ini, jadi Mbak harus berani gitu. Aku ditegur gitu, kalau bisa ke toilet sendiri aja, jangan ganggu kerjaan gitu. Aku ditegur gitu. Aku ke toilet kemana bang? Aku ke Indomaret. Yang rame. Yang rame. Jadi aku kalau toilet semenjak ditegur gitu, aku ke toilet ke Indomaret. Jadi kan jadi sebelah, beda 3 ruko 4 ruko gitu, sebelah kiri tuh Indomaret. Pokoknya sebelum jam 10 aku kalau ke toilet aku mendingan ke sana. Nggak taunya bang di Indomaret itu samanya. Terus aku numpang ke toilet, dia nggak tahu di lantai 2 juga. Aku pas itu masih jam 8 sampai jam setengah 9 gitu. Aku ke toilet situ, naik ke atas, abis aku buang air, jadi tangga, terus langsung toilet sebelah kanan, agak ke sono pokoknya gudang tempat penyimpanan, tapi ditutup lagi bang. Maksudnya ada pintu
buat ke gudang penyimpanan itu gitu. Nah terus aku lagi di toilet ada yang ketok-ketok gitu, aku bilang ada orangnya, aku bilang gitu kan. Terus diem gitu, terus ngetok lagi, sabar ada orangnya, aku bilang gitu kan. Udah pas aku keluar ada orang pakai seragam itu biru itu, dia masuk ke gudang, masuk ke gudang. Kan aku sambil kesel gitu, udah dibilang ada orangnya gitu loh dia. Terus aku bilang, kan udah bilang ada orangnya tadi, aku bilang gitu. Terus aku turun karena udah kenal ya sama pegawainya gitu. Aku ngomong, siapa sih itu tadi, aku bilang gitu. Yang cowok ke atas, aku bilang, udah tau ada orangnya, udah tau ada saya, aku bilang gitu. Karena kita udah suka ngobrol gitu, bercanda-bercanda gitu. Dia ketok-ketok, aku bilang ketok-ketok keluar mandi. Siapa mbak? Itu tadi di atas masuk ke gudang. Siapa mbak? Nggak tahu, cowok pokoknya, aku bilang gitu. Saya bilang gitu, hari ini nggak ada cowok mbak, pakai seragam gitu. Iya pakai seragam, maksudnya aku nggak kenal, maksudnya siapa. Hari ini nggak ada cowok mbak, malam ini nggak ada yang kerja, nggak ada pegawai cowoknya, kita perempuan semua hari ini gitu. Di situ aku terus aku bilang, ya tadi yang ngetok-ngetok sama masuk ke gudang itu cowok. Terus aku sih cuma ngeliat punggungnya doang gitu, cuman pakai seragam gitu. Ya aku pikir pasti pegawai situ juga kan gitu. Terus dia bilang, hari ini nggak ada mbak, nggak ada yang kerja cowok, terus dari tadi nggak ada yang ke atas katanya gitu. Wah terus aku bilang, wah samanya juga nih, aku bilang gitu. Aku pikir wah masih satu wilayah kali ya. Dari situ nggak tahu sama juga. Jadi ya udah, mau nggak mau setiap malam ke toilet ya udah sama aja. Saya tetap beraniin diri aja akhirnya gitu. Oke. Berarti kalau yang di toilet di kantor kan sering ada yang niup dari belakang gitu. Iya, ada yang niup itu. Nah setelah beraniin diri nih ke toilet atas di kantor itu ada kejadian apa mbak? Setelah dari Indomaret itu? Sebenarnya nggak taunya ternyata memang karena akunya yang penakut aja ya gitu. Di toilet sih kayaknya nggak ada apa-apa bang. Lebih serem itu yang di pantry, aku bilang. Di pantry belakang itu lebih gitu, mungkin karena akunya suges aja gitu. Sampai bos aku juga ngomong, maksudnya nggak ada apa-apa kok mbak di sini, jangan. Jadi seolah-olah aku yang bikin parno teman-teman gitu loh gitu. Lah aku bilang gini, lah pak, kalau misalnya saya takut gitu loh, saya suges, pasti saya yang ngalamin sendiri dong pak, aku bilang gitu. Maksudnya aku nggak mau pembelaan, memang aku penakut gitu tuh, tapi ini yang ngalamin bukan saya sendiri, maksudnya teman-teman juga rasain, cuma mereka nggak pada cerita aja ke bapak. Maksudnya kalau saya kan, aku kan lebih cerita ke bapak karena aku lebih takut ini keamanannya, aku bilang gitu. Kita cuma perempuan berdua, takut ada orang jahat juga mikirnya gitu loh. Terus kalau kenapa-napa gimana gitu, aku sih lebih milih kayak gitu. Makanya aku sering lapor gitu loh, lapor kayak ada ular lah ke bapak, aku bilang gitu. Terus bos aku ngomong gitu, maksudnya kayak nyalahin aku gitu loh, jangan bikin suges teman-teman lah gitu. Orang mereka juga ngalamin gitu ya kan. Malah mereka yang ngalamin. Iya, maksudnya mereka ngalamin gitu loh. Sampai yang kayak suara itu gitu loh, kita di pantry gitu kita ngelihat gitu. Terus kalau aku memang lebih ngomong gitu lah, ngapain di pendam-pendam, ya aku ngomong gitu. Terus enggak mbak, soalnya kata dia, saya pernah kok nginep di sini, kata dia gitu. Dia penasaran kan ada apa sih gitu di situ. Nginep di sini nggak ada tuh mbak, nggak ada apa-apa, kata dia gitu. Nah terus aku cerita sama temen aku, emang bapak pernah tidur di sini, aku bilang gitu kan. Iya mbak pernah, kata dia, tapi jam 1 malam pulang katanya. Katanya nggak ada apa-apa katanya. Nah, iya mbak ngomong gitu, nggak ada apa-apa supaya kita nggak takut katanya. Kata temen aku gitu, kalau misalnya nggak ada apa-apa ngapain dia jam 1 pulang, kata temen aku gitu. Iya harus sampai pagi, aku bilang. Iya soalnya dia kayak marahin aku bilang kesannya kayak aku yang bikin suges anak-anak takut, aku bilang. Orang maksudnya yang ngalamin bukan aku sendiri, emang aku penakut sih, cuman kan kita sama-sama, aku bilang gitu. Ngalaminnya bareng. Iya gitu. Berarti udah ada lagi? Ada. Itu terus pernah juga, jadi kan biasa kalau shift pagi itu jam 5 udah pulang, cuman kadang-kadang kalau lagi banyak kerjaan pulangnya sampai maghrib bang, yang shift pagi itu sampai jam 6 sampai jam 7 kadang-kadang gitu. Nah ini mereka lembur lah gitu. Ini kita rame nih, ada 5 orang lah, masih 5 orang gitu. Nah terus teman aku sambil kerja gitu, sambil ngetik gitu, dia gini,
iya apaan sih kata dia gitu-gituan. Tapi kan kita nggak notice ya, kita coba gini, iya apaan sih gitu, udah lanjut ngetik lagi gitu. Ih kata dia gitu, dia sampai gini, ih apaan sih, dia ketawa-ketawa sendiri gitu. Itu maghrib loh. Terus aku bilang, kenapa sih, aku bilang gitu. Terus udah sholat dulu kata dia gitu. Dia tahu ngomong sendiri, udah sholat dulu kata dia gitu. Sholat di atas aja kata dia gitu. Terus dia sholat tuh ke atas, dia berani sholat maghrib di atas. Terus balik lagi gini, terus kerja gitu lagi bang gitu. Ih apaan sih lo, dia gitu-gituan. Aku bilang, apaan sih nih orang, kenapa gitu, tumben banget. Terus aku coba gini, Lip apaan sih berisik banget, aku bilang gitu. Karena kita suasana kerjanya sebenarnya sunyi banget bang. Sening, jadi pokoknya kerja bener-bener fokus, jawabin chat gitu, nggak pernah ngobrol, nggak apa gitu. Terus dia mau pulang gini, Mbak hati-hati ya Mbak kata dia gitu. Pas dia udah mau pulang nih jam 6:30 apa jam 7 apa jam 6:30 gitu. Kenapa, aku bilang gitu. Dari tadi tuh aku bilang, ada yang bolak-balik kata dia gitu di pantry, kelihatan sama aku, sama ada yang berdiri gitu. Terus aku lagi nih, aduh jangan nakutin dong gitu. Ini sampai malam nih, sampai jam 11, aku bilang gitu. Enggak Mbak, beneran. Makanya tadi aku bilang, apaan sih? Karena dia kayak ngeledekin, minta diliatin banget kata dia gitu. Ini dia yang ngeliat, aku sih nggak ngeliat ya bang maksudnya. Di situ terus aku sama teman aku lihat-lihatan nih, waduh kita berdua sampai malam lagi gitu. Terus perjalanan masih panjang banget gitu. Terus itu biasa kalau malam karena kita ngilangin ngantuk ya. Karena kalau malam ngilangin ngantuk biasanya kita kalau malam setel lagu tuh. Jadi kan di depan sini dekat pintu, samping pintu jendela itu ada layar TV gede itu nyambung ke YouTube. Itu tuh kita nyetel lagu YouTube tuh kalau malam ngindarin ngantuk, maksudnya supaya nggak ngantuk gitu, gede-gede gitu dengerin sambil. Itu gara-gara temen aku ngomong gitu, kita nyetelnya beda bang, murotal. Lagi kita takut udah, ya kita masih lama banget gitu. Terus lebih parnonya lagi, kita berdua lagi datang bulan bang. Terus aku bilang gini langsung, kamu Mbak lagi datang lagi halangan, lagi nggak sholat. Kamu lagi nggak sholat? Iya Mbak, kata dia gitu. Aku juga Mbak. Aduh, kata dia gitu. Karena aku udah parno duluan nih, biasa kalau datang bulan kan wangi ya gitu. Entah ada yang nempel, ada apa. Jadi kita tuh malam-malam tuh setel murotal gitu. Tapi alhamdulillah sih, terus sampai malam, alhamdulillah aku pribadi sama teman aku nggak ada lah, aman itu hari itu gitu. Nah kejadian itu yang parah itu besoknya bang. Jadi besoknya aku ingat banget, pokoknya sehari abis temen aku kayak gitu dia sampai terus besokannya karena aku masih halangan kan berdua gitu. Ya udah terus pas udah pokoknya itu mulai udah gelap lah, mulai agak horornya gitu loh di situ. Kalau udah jam 7 jam 8 tuh kayak kita udah takut banget gitu, apalagi kalau udah jam 10 ke atas udah sepi banget di luar kan. Nah aku lagi kerja itu jadi di samping mau ke pintu pantry itu ada lemari tempat buat entahlah kayak dokumen apa gitu. Terus sih nggak begitu tinggi ya, 1,5 meter apa. Nah itu jadi kan kerja, aku berjajar nih di sini sama temen aku, duduk madep ke tangga. Di sini lemarinya gitu. Ini aku, ini teman aku, ini lemari gitu. Terus sambil kerja kok bau gosong ya gitu. Bau gosong apa ya bilangnya, kayak bau kayu kebakar tapi amis gitu. Itu bau gosong. Aku bilang sama teman aku, bau apaan sih dari tadi, aku bilang gitu. Iya ya mbak juga nyium ya, kata dia. Iya, kok bau ini ya, kayak ada yang bakar ya, di depan ada yang bakar kali. Bilang nggak enak banget, baunya nyengat gitu bang, nggak enak banget. Terus saya ngetik tuh kayaknya dari ujung mata tuh kayak ada yang merhatiin dari atas lemari gitu loh. Kan walaupun kita nggak nengok, kalau ada orang gitu apa ada itu yang ngeliatin, kita berasa ya gitu. Jadi kita nggak ngobrol, kita chat via ngobrol aja lewat chat gitu. Padahal sebelahan gitu. Terus aku bilang, aku chat, kayaknya sebelah ada yang liatin deh, aku bilang gitu. Di atas lemari, aku bilang. Terus teman aku bilang, mbak jangan nakutin mbak, aku bilang gitu. Lemari di sebelah aku nih mbak, kata dia gitu. Sambil ngechat nih gitu. Enggak serius, aku bilang gitu. Yuk kita baca doa aja yuk, mana kita lagi nggak sholat lagi gitu. Aku chat-chatan gitu. Ya udah, yuk kita baca doa aja yuk. Kita chat-chatan padahal sebelahan gitu, kita nggak ngobrol. Terus udah, terus kok makin kesini kok
bau angus gosongnya kayak makin nyengat ke hidung banget gitu. Terus kok aku kayak pusing. Jadi dibilang gempa sih enggak ya bang, cuman kok kayaknya badan kayak goyang-goyang, pusing gitu. Aku jadi pusing sama, terus tambah mual tuh bang, aku mual gitu. Terus teman aku bilang gini, aduh mbak, aku pegel banget ini aku berat banget, kata dia gitu. Terus di situ aku udah, karena aku juga udah nggak fokus ya karena pusing sama mual, terus bilang baca doa, aku bilang gitu. Aduh aku pusing banget nih, pegel. Dia sambil pegang-pegang gininya gitu, dia lagi ngomong gitu. Terus aku kayaknya kayak dibilang gempa enggak, tapi kayak goyang. Terus aku langsung kayak ngeblank, goyang gitu. Terus tiba-tiba kayak ngeblank gitu, tiba-tiba aku muntah bang. Muntah di situ, di sebelah dia langsung wah gitu, aku muntah. Terus dia langsung, mbak kenapa gitu, dia langsung megang gitu. Terus aku sambil muntah, aku agak bangun dikit. Pas aku nengok ke atas dikit, nggak tahu ya ada sosok hitam. Aku nggak tahu, nggak kelihatan, pokoknya nggak kelihatan tingginya seberapa, cuman dia tinggi ngelebihin lemari itu, tinggi. Itu di belakang temen aku pas. Jadi aku sambil muntah gitu, begitu aku nengok begini, itu aku ngeliat situ, aku nggak berani ngangkat pala. Akhirnya aku, padahal muntah aku udah selesai gitu, tapi aku tetap begini. Terus aku baca doa karena aku nggak mau ngelihat gitu. Jadi di belakang temen aku tuh sambil mijit aku tuh, aku lihat sosok itu kayak lebih hitam gede, itu lebih tinggi dari lemari gitu. Terus itu aku entah muntahnya mual karena bau itu ya, bau gosong sama amis itu, sama pusing, apa emang lagi nggak enak badan apa gimana. Itu udah aku lamain. Terus aku sambil baca doa tuh, karena aku lihat itu. Terus aku baca doa dalam hati apa gitu sebisa aku. Terus aku baca doa, aku lihat lagi udah nggak ada. Jadi cuma kayak sekilas lah bang, cuman kelihatan jelas banget gitu loh. Sosoknya itu hitam tinggi gede gitu, hitam apa ya, aku cuma ngeliat hitam tinggi gede, terus banyak rambutnya gitu. Pokoknya tingginya lebih tinggi dari lemari itu. Di situ aku sampai muntah. Itu aku baca doa, aku sambil baca udah aku lihat udah nggak ada lagi, baru aku berani itu. Terus aku bilang gini, udah deh kita ke sebelah aja, aku bilang gitu. Itu baru jam 8:30 atau 9 malam gitu. Saya bilang, kenapa mbak? Nggak tahu nih, mbak masuk angin kali, aku bilang gitu. Udah deh kita ke sebelah aja. Yuk, aku ajak teman aku pergi gitu. Yuk kita ke Indomaret aja yuk, beli apa kek gitu, beli obat masuk angin apa, aku bilang gitu. Oh yaudah yuk mbak gitu. Karena aku nggak mau diem di situ mulu gitu loh bang gitu. Udah aku pergi ke situ. Terus aku ajak teman aku keluar, kita kunci ruko, aku di situ di luar gitu beli obat. Terus aku ngomong sama temen aku, mbak nggak berani lagi masuk, aku bilang gitu. Mbak nggak berani masuk ke situ, aku bilang. Kenapa mbak? Enggak, pokoknya nggak berani. Aku nggak cerita sama dia, mbak nggak berani, pokoknya mbak nggak ngelanjutin kerja di situ. Maksudnya malam ini mbak nggak mau masuk lagi ke ruko itu, aku bilang gitu. Kenapa mbak? Nggak apa-apa kalau kamu mau ke dalam, kamu ke dalam aja, aku bilang gitu. Tapi aku nggak berani, mbak nggak berani, mbak tunggu luar aja, aku bilang gitu. Aku sampai nggak berani masuk tuh bang. Tapi teman aku berani. Terus ya udah dia masuk. Terus aku coba ngelangkah masuk. Terus aku coba cium-cium, udah nggak ada sih bau itu, bau angus-angus gosong itu udah nggak ada. Tapi aku tetap nggak berani. Jadi kamu masih lanjutin kerja, gue bilang gitu. Iyalah mbak, nanti diomelin, kata dia gitu. Ya udah, kamu lanjut kerja aja, mbak tunggu luar aja. Aku sampai nggak berani masuk lagi bang. Terus jadi di sebelah ruko kosong itu kan ada sofa nggak kepake. Aku nungguin dia di situ. Jadi dia kerja di dalam, aku nunggu di luar. Di situ aku lapor sama bos aku gitu. Pak maaf, hari ini saya kerja cuma sampai jam segini, ya, aku bilang gini. Udah nggak peduli lah bang, maksudnya mau diomelin kayak mau apa, udah pokoknya udah nggak berani. Maaf pak, saya hari ini kerja cuma sampai jam segini, aku bilang. Itu ada di dalam, aku bilang gitu. Saya nunggu di luar. Loh kenapa mbak? Saya nggak apa-apa, besok aja saya ceritain, aku bilang gitu. Dan besokannya saya minta shift pagi. Terusnya, pak saya izin besok saya minta shift pagi aja, aku bilang gitu. Oh ya udah mbak, kata dia, tukeran aja sama si ini, kata dia gitu. Ya udah, terus besokannya aku masuk shift pagi. Pas sore udah pulang itu jam 5, aku ngomong lah gitu, pak saya mau ngomong, aku bilang gitu. Ayo udah kita ngomong aja di atas gitu, pribadi gitu. Terus aku ceritain kejadian. Jadi semalam saya begini, aku bilang gini. Saya sampai muntah, aku bilang gitu.
Saya kalau cuma sekedar cuma suara atau apa gitu, saya masih berani, aku bilang gitu. Tapi kalau udah sampai mengganggu ke fisik saya, sampai muntah apa itu udah nggak berani saya, aku bilang. Saya masih mau Pak kerja di sini, tapi bisa nggak saya minta shift siang, aku bilang gitu kan, gitu. Jangan shift malam gitu. Oh nggak bisa Mbak, kata dia gitu. Kita perlunya shift ini, shift malam gini-gini kata dia gitu. Untuk siang kita belum dapat. Gitu. Ya udah, kata dia bisanya shift malam udah. Terus aku minta berhenti. Di situ hari itu juga ya udah deh Pak, saya minta berhenti hari ini terakhir, aku bilang gitu. Udah di situ aku berhenti, udah nggak kuat lagi akhirnya. Mundurin diri langsung. Terus aku sempat ngobrol-ngobrol sama maksudnya orang situlah, tetangga gitu, cerita iya saya kerja di sini gini-gini gitu. Berani banget gitu. Kata tetangga aku, emang kenapa? Di situ kan emang dulunya tuh kebun bambu kuning yang kecil-kecil itu Bang, itu memang kebun itu. Terus kan di situ tadinya banyak ini pemakaman. Kalau di kampung kan gitu ya Bang, makamin bukan di TPU gitu loh. Jadi kalau orang kampung dulunya kan memang gitu, maksudnya kalau saudara meninggal atau keluarga meninggal kan nggak di TPU kan, karena tanahnya luas gitu, ya makamin aja di sebelah rumahnya. Jadi sebelum dibangun perumahan itu memang itu terkenal serem gitu. Aku bilang pantesan, aku bilang kalau malam aja ada berani ojol masuk. Iya berani banget katanya di situ. Emang tetangga udah tahu. Udah pada tahu, nggak tahu aja karena aku di situ orang baru kan gitu, nggak tahu gitu. Pantesan jadi setiap malam memang sering gitu. Iya sering, emang tempatnya sih. Emang tempatnya. Ada tambahan lagi? Mungkin satu kali ya. Jadi kalau keluar malam itu, kalau pulang malam itu jam 11 itu habis, kan aku bilang seberang ruko aku itu tanahnya lebih tinggi, terus banyak bambu kuning itu. Setiap malam setiap aku pulang itu dengar burung, aku nggak tahu namanya burung apa, yang bunyinya kwek gitu setiap malam. Buat gagak kali ya. Tapi bukan gagak sih, kalau gagak kan lebih ke gitu kasar ya. Kalau dia enggak, suaranya kayak suara burung pipit tapi bunyinya gitu kwek gitu. Itu setiap malam itu kayak gitu. Terus kayak ini itik kecil gitu. Iya kayak gitu. Itu suaranya asalnya dari seberang ruko aku itu setiap malam kita pulang ada. Ya aku kan mikirnya ya udahlah itu mah suara burung kali apa-apa. Nah, terus aku iseng-iseng tanya-tanya, terus kata adalah yang ngomong gitu, ya kalau suaranya kayak gitu mah itu mah bukan suara burung katanya gitu. Itu mah biasa mah suaranya kuntilanak katanya. Suara itik kecil. Iya suara itik kecil gitu. Itu ngedengar iya setiap keluar, aku bilang gitu. Setiap malam. Cuman kan kita mikirnya ya udahlah gitu. Cuma dengar suara gitu doang. Ya, makanya aku bilang kalau cuma suara doang apa-apa aku masih berani, tapi kalau udah sampai fisik, ke badan udah fisik aku udah nggak berani. Jadi aku kerja di situ nggak nyampe 4 bulan, 3,5 bulan apa aku langsung resign. Kurang lebih 3,5 bulan. Ya 3,5 bulan lah. Jadi tapi kalau perusahaan itu sendiri masih ada sampai sekarang? Masih kayaknya deh. Masih kontak sama temennya Mbak? Masih. Jadi terakhir hubungan itu sama teman aku yang akhirnya masih di situ gitu. Aku nanya kan gitu, bulan lalu bulan November atau Desember aku tanya gitu, kamu masih kerja di situ? Aku bilang, karena kan di situ sistem kontrak Bang. Kalau misalnya udah cocok, dia kontrak cuma setahun. Kalau cocok mau lanjutin silakan, kalau enggak ya udah gitu. Nah teman aku tuh 1 tahun. Terus aku bilang, kamu masih kerja di situ? Aku bilang gitu. Enggak Mbak, udah setahun doang pokoknya katanya gitu. Cuma setahun doang, cuma ngabisin kontrak katanya. Soalnya kan nahan ijazah gitu kan. Enggak, cuma setahun doang kata dia gitu. Jadi teman aku yang sama-sama, terus aku di situ ada siapa aja akhirnya? Ya cuma yang shift pagi doang katanya. Shift malamnya nyari orang baru lagi akhirnya gitu. Tapi temen aku sih tahan dia 1 tahun. Nggak ada yang kuat ya? Nggak ada yang kuat. Kalau aku sih udah nggak bisa. Terus sama yang kan 3 tuh, aku bertiga kalau malam. Yang dia 1 tahun, yang satu lagi sebulan setelah aku resign dia juga mundur nggak taunya. Langsung nyusul? Iya langsung nyusul. Jadi yang bertahan cuma dia doang sendiri. Yang ngekos aku bilang kalau ada 2 pohon itu dia yang bertahan sampai 1 tahun. Iya. Ada nggak cerita dari temen yang ngalamin kejadian di sana tuh yang paling ekstrim menurut mereka, cerita ke Mbak Yuni gitu?
Yang paling ekstrim ya itu yang shift pagi itu, dia pulang sampai jam 7 dia bilang, kata dia ya, katanya ada yang mondar-mandir di pantry sama ada yang berdiri di pintu pantry karena kan kelihatan banget. Soalnya cuma terbatas kaca jadi kita ngelihat ke pantry pun kelihatan kalau ada yang lewat, ada apa gitu, nembus gitu. Yang itu sih menurut aku yang paling ini, sama yang kalau aku pribadi ya sampai muntah-muntah itu. Oke. Berarti untuk ceritanya udah habis nih. Udah. Oke. Nah, itu tadi cerita dari Mbak Yuni tentang pengalaman kerja di kantor selama shift malam ya, Mbak? Iya. Jadi gangguannya macam-macam, dari ada yang lewat di tangga yang sempat mau turun, terus juga sempat ngelihat pas mau nganter temen tuh ngeliat pohon 2, padahal kalau siang tuh 1 ya. Terus yang paling ekstrim ya sampai muntah. Nah, itu sih. Nah, jadi semoga teman-teman yang kerja shift malam semoga tetap aman selalu, sehat selalu, semoga dilancarkan segala urusannya. Jadi akhir kata sekian cerita dari Mbak Yuni. Jadi gue Rizko pamit undur diri dan Mbak Yuni pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.